Selamat siang, teman-teman. Hari ini kami di kelompok 8 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Singasari. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya yaitu Brinet. Saya Heliska. Saya Kenji. Jadi materi di Kerajaan Singasari itu yang pertama ada sejarah asal-usul, yang kedua silsilah Kerajaan Singasari, yang ketiga raja yang memerintah, yang keempat puncak kejayaan, yang kelima kehidupan Kerajaan Singasari, yang keenam runtuhnya Kerajaan Singasari, dan terakhir peninggalan Kerajaan Singasari. Oke, jadi sejarah asal-usulnya yaitu nama asli dari Kerajaan Singasari itu sebenarnya adalah Kerajaan Tumapel, di mana pada saat itu merupakan daerah bawahan Kerajaan Kadiri. Nah, Kerajaan Tumapel itu dipimpin oleh Tunggul Ametung yang sudah mempunyai istri yang bernama Ken Dedes. Dan dia juga mempunyai pengawal, yaitu bernama Ken Arok. Pada saat itu, Ken Arok itu jatuh cinta kepada Ken Dedes, sehingga berkat bantuan Logawe yang waktu itu merupakan Brahmana, si Ken Arok ini berhasil membunuh Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes dengan menggunakan keris buatan Empu Gandring. Kemudian, Ken Arok itu ingin melepaskan diri dari kerajaan Kadiri, sehingga dengan izin para Brahmana, dia menyerang kerajaan Kadiri lalu menang dalam peperangan itu. Nah, di sini akhirnya Ken Arok menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rangga, Rajasa Sang Amurwah Bumi, pada tahun 1222 sampai 1227 yang terletak di Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Oke, selanjutnya ada silsilah kerajaan Singasari. Itu ada dari Kertajaya. Kertajaya menurun ke Singasari. Lanjut ke Singasari menurun ke Kediri. Lanjut ke Paramisara, ke Garing Baya, ke Tohjaya. Lalu Singasari juga menurun ke Anusapati sebelum akhirnya menurun ke Waninghyun, Wisudana. Lalu untuk Paraton dan Nagara Kertagama ada dari Singasari, itu Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Wisudana, dan Kartanegara. Yang paling terakhir adalah Jaya Katwang. Lalu ke Majapahit. Raja-raja yang memimpin di Kerajaan Singasari. Berikut adalah raja-raja yang pernah memimpin di Singasari. Yaitu yang pertama ada Ken Arok. Jadi Ken Arok itu masa pemerintahannya dimulai dari 1222 sampai 1227. Kemudian dilanjutkan dengan Anusapati mulai dari 1227 sampai 1248. Yang ketiga dilanjutkan dengan Tohjaya, di mana masa pemerintahannya hanya di tahun 1248. Yang keempat, Ranggawuni atau Wisnu Wardana, masa pemerintahannya mulai dari 1248 sampai 1268. Dan yang terakhir adalah Kertanagara, yang dimulai dari 1268 sampai 1292. Oke, kita lanjut ke puncak kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari itu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Kartanegara, tepatnya pada tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Kekuasaannya itu mencakup wilayah Jawa, Jawa Madura, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Melayu, Maluku, dan Semenanjung Melayu. Kartanegara itu dikenal dengan gagasannya yang ingin menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara berada di bawah Singasari. Cita-citanya tersebut dikenal dengan Wawasan Nusantara I. Upaya yang dilakukan untuk Kartanegara untuk mencapai cita-citanya sebagai berikut. Yang pertama itu pengiriman ekspedisi ke Sumatera yang terkenal dengan sebutan Ekspedisi Pamalayu pada 1275 Masehi.
Kedua, ada memantapkan struktur pemerintahan Singasari. Yang ketiga, agama Hindu dan Buddha berkembang. Yang terakhir ada perluasan daerah dan hubungan dengan luar negeri. Kehidupan kerajaan Singasari. Pada kehidupan kerajaan Singasari itu tentunya yang pertama adalah kehidupan politik. Pada kehidupan politik yang paling berperan besar adalah Raja Kertanegara yang dikenal sebagai sosok yang cerdas dalam bidang politik. Dia selain itu juga pada masa pemerintahannya dia memiliki cita-cita yang besar, yaitu menjadi kerajaan yang terbesar dan terkuat di Nusantara. Nah, juga dia sempat membuat gagasan wawasan kemaritiman yang disebut dengan Cakrawala Mandala Dwipantara. Nah, dari gagasan itu tentunya banyak aksi dan kejayaannya melalui ekspedisi militer. Selain itu juga ada hubungan diplomatik saat mereka itu kirim ekspedisi bahari ke Kerajaan Malayu dan Champa dengan tujuan mencegah adanya perluasan kekuasaan dan serangan dari Mongol. Oke, kita lanjut ke kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang paling berhasil itu sudah pasti di masa kepemimpinan Raja Kartanegara pada sektor perdagangan dan pelayaran Singasari yang turut berkembang pesat. Jadi pada masa kerajaan Kartanegara, perdagangan dan pelayaran itu sangatlah berkembang dibanding kepemimpinan yang sebelumnya. Komoditas yang diperdagangkan pada zaman Kartanegara yaitu beras, kayu cendana, emas, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Kerajaan Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Nah, selanjutnya ada kehidupan sosial budaya. Jadi masyarakat Singasari ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas atas ada terdiri dari keluarga raja dan bangsawan, dan juga ada kelas bawah yang itu rakyat jelata. Selain itu juga ada kelompok tertua agama baik dari agama Hindu maupun Buddha. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Singasari itu sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan rajanya. Pada masa dipimpin Kerajaan Kenarok yang menjadi raja pertama dengan gelar Sri Rajasa Batara Sang Amur Wabhumi. Banyak daerah rakyat hidup makmur dan sejahtera, banyak daerah yang bergabung ke dalam wilayah kerajaan Tumapel. Situasi berubah ketika Anuspati naik takhta pada tahun 1227. Raja ini tuh kurang peduli dengan urusan kerajaan, dia tuh lebih senang berjudi, mabuk, dan sabuk ayam. Akibatnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat Singaraja tuh menjadi terabaikan dan turun dari kepemimpinan raja sebelumnya. Setelah itu perbaikan mulai terjadi ketika Wisnuwardana menggantikan Anuspati pada tahun 1248. Raja ini tuh memperhatikan kesejahteraan rakyatnya dan mengembangkan kerajaan. Dia juga menunjuk putranya Kartanegara sebagai putra mahkota dan mengubah ibu kota Singasari. Nah, kemudian lebih dikenal dari pajak kerajaan Tumapel. Nama Singasari itu. Puncak kejayaan kerajaan Singasari ini dicapai pada masa pemerintahan Kartanegara yang berhasil berkuasa dari tahun 1268 hingga 1292. Raja ini tuh berhasil memperluas wilayah kekuasaan mencakup Bali, Sunda, sebagian Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Dia juga menata perekonomian dengan baik dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya itu semakin maju dibandingkan sebelumnya. Jadi penyebab tentunya kerajaan Singasari itu ada dua, secara eksternal dan secara internal. Yang pertama tuh secara eksternal, dia itu kayak serangan dari bangsa Mongol pada tahun 1280 dan 1281 di bawah Kublai Khan. Kublai Khan ini tuh meminta agar Singasari itu tunduk di bawah kekuasaan bangsa Mongol di Cina. Kublai Khan juga meminta kepada Singasari supaya untuk membawa seorang pangeran ke Cina sebagai bukti tunduknya. Nah, Kartanegara ini menanggapinya tuntutan tersebut dengan cara provokatif. Dengan dia melukai wajahnya Kublai Khan dan
menyampaikan pesan bahwa Singasari itu menolak tunduk kepada bangsa Mongol. Mengetahui hal tersebut, Kublai Khan pun merasa tersinggung dan memutuskan untuk perang dan menyerang kerajaan Singasari di tahun 1292. Nah, selanjutnya penyebab keduanya itu ada penyebab internal. Nah, ini tuh disebabkan oleh pemberontakan Jaya Katawang. Singasari itu mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Raja Kartanegara. Nah, Kartanegara ini lagi mempersiapkan diri buat menghadapi serangan dari bangsa Mongol. Tiba-tiba nih Jaya Katawang melakukan pemberontakan di pusat kerajaan Singasari. Akhirnya oleh sebab itu Kartanegara tewas di tangan Jaya Katawang dan kerajaan Singasari jatuh dalam kekuasaannya. Nah, akhirnya oleh sebab itu kerajaan Singasari ini runtuh pada 1292 seiring dengan meninggalnya Kartanegara sebagai raja terakhir Singasari. Jadi ini penyebabnya itu secara bisa disimpulkan bahwa kerajaan Singasari ini akhirnya jatuh ke tangan Jaya Katawang yang juga diserang pada tahun yang sama juga diserang oleh bangsa Mongol. Sehingga pada Kartanegara mati, jatuh di tangan Jaya Katawang, akhirnya juga dapat serangan dari Mongol sehingga menyebabkan kerajaan Singasari ini akhirnya runtuh. Nah, selanjutnya itu ada peninggalan. Jadi peninggalan yang pertama ini ada Candi Jago. Yang kedua ada Candi Singasari. Yang ketiga ada Candi Kidal. Yang keempat ada Candi Jawi. Yang kelima ada prestasi Singasari. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan dan kata-kata yang salah. Terima kasih.